Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Bairuoshen muncul, dia tidak peduli dengan kata-katanya yang berlebihan, dan dia pun langsung menyerang. Sebagai Martial King peringkat 5, kekuatan bertarungnya sangat berani untuk memulainya. Selain itu, dia juga mengayunkan Platinum Dragon Whip miliknya. Dengan demikian, kekuatan bertarungnya pun berada di puncaknya. Bang 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 bang. Pada saat ini, Platinum Dragon Whip muncul seperti naga putih yang sangat besar. Saat menari-nari, ledakan tak henti-hentinya yang menusuk telinga, itu terdengar seperti guntur yang dipancarkan tanpa henti. Tidak hanya serangan Bairuoshen memiliki penindasan yang sangat mengerikan, bahkan kekuatannya juga sangat dahsyat. Dengan satu cambuk per orang, dia tidak hanya memblokir 9 kepala divisi hutan 3 Qianwu, bahkan dia juga memblokir puluhan ribu anggota di belakang mereka. Sangat kuat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti itu ada di divisi Asura. Dia juga berada di karakter tingkat iblis. Aku benar-benar tidak pernah mengetahui bahwa divisi Asura sebenarnya memiliki lebih dari satu sebagai karakter tingkat iblis seperti Chu Feng. Mereka sebenarnya juga memiliki jenius tingkat iblis lainnya. Siapa wanita ini? Tidak hanya kekuatan pertempurannya menantang surga, penampilannya juga indah seperti peri. Ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita yang begitu cantik dalam hidup aku, seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya dibuat kaget tanpa henti. Adapun anggota divisi Asura, mereka tampak sangat gembira. Karakter tingkat iblis, mereka adalah eksistensi yang sangat gagah, sangat langka, dan bahkan di Gunung Qianwu. Selama tidak ada kecelakaan, itu adalah keberadaan yang akan berada di salam daftar suksesi Gunung Qianwu cepat atau lambat. Divisi kekuatan cabang seperti itu sebenarnya memiliki dua karakter tingkat iblis. Ini jauh lebih menakutkan daripada memiliki puluhan ribu orang sebagai pasukan. Namun meski begitu, divisi Asura mampu mencapai prestasi seperti itu. Selanjutnya, dua karakter tingkat iblis yang mereka miliki adalah dua murid baru. Jadi bagaimana mungkin orang banyak tidak dibuat kaget? Mungkinkah divisi hutan 3 Qianwu akan benar-benar dikalahkan oleh divisi Asura? Pada saat ini, pertanyaan ini muncul di hati orang banyak. Jika kekalahan Chu Feng dari Lei Yao adalah tampilan dari kekuatannya sendiri, maka divisi Asura mengalahkan divisi 3 hutan Qianwu akan menjadi suatu kehormatan bagi semua murid hutan Qianwu Selatan. Itu karena, hutan Qianwu Selatan sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 hutan Qianwu lainnya. 4 hutan Qianwu semuanya adalah cabang asli dari Gunung Qianwu. Namun sayangnya, hutan Qianwu Selatan telah jatuh ke dalam penurunan mendadak dan dahsyat, itu terjadi sejak kematian kepala akademi pertama mereka. Saat ini, mereka benar-benar sangatlah lemah. Perbedaan antara mereka dan 3 hutan Qianwu lainnya sangat besar, akhirnya itu menyebabkan mereka dipandang sebagai kekuatan sampah, dan hanya akan mempermalukan gelar sebagai kekuatan cabang yang asli. Adapun 3 hutan Qianwu lainnya, mereka persis kebalikan dari hutan Qianwu Selatan. Tidak hanya mereka tidak menurun, mereka malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan menjadi eksistensi terkuat di antara kekuatan tambahan. Namun jika divisi Asura Chu Feng mengalahkan divisi 3 hutan Qianwu hari ini, maka semuanya akan terbalik salam sekejap. Kemenangan Chu Feng akan menggantikan reputasi 3 hutan Qianwu saat ini. Paling tidak, hutan Qianwu Selatan yang menjadi lemah selama bertahun-tahun ini, karena tindakan Chu Feng, mereka mendapatkan kekuatan yang telah dimilikinya kembali seperti di masa lalu. Mengatur formasi. Tepat pada saat keadaan tampak buruk untuk divisi 3 hutan Qianwu, Wang Haoxuan tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera setelah itu, tubuhnya bergeser. Dia benar-benar menggunakan keterampilan bela diri dengan gerakan yang cerdik, itu untuk mengusir Chu Feng dan tiba di antara pasukan utama dari divisi hutan 3 Qianwu. Pada saat yang sama, 9 kepala lainnya juga berkumpul di tempat yang sama dengan Wang Haoxuan.
Mereka mengambil posisi yang berbeda, dan kemudian mulai menyebar. Mereka menumpangkan tangan mereka, dan kemudian mulai melantunkan mantra. Lapisan demi lapisan energi serupa namun berbeda pun mulai muncul dari tubuh mereka. Pada akhirnya, energi-energi itu menjalin ke dalam formasi besar. Kemudian, formasi besar itu membentuk sebuah gerbang yang besar. Begitu gerbang besar itu muncul, banyak sosok yang mulai keluar darinya. Sosok-sosok itu bukanlah orang. Namun sebaliknya, mereka adalah sosok-sosok yang terkondensasi dari kekuatan bela diri. Namun meski begitu, semua aura mereka berada di peringkat 6 Martial Kings. Sementara peringkat 6 Martial King mungkin tidak banyak. Akan tetapi, lebih dari 10.000 peringkat 6 Marital King itu adalah tampilan kekuatan yang sangat menakutkan. Oh surga, keterampilan bela diri macam apa ini? Ini benar-benar terlalu menakutkan, seru kerumunan. Ketika mereka melihat barisan pertempuran ini, banyak murid yang sangat ketakutan. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri, ini adalah sebuah formasi. Ini adalah teknik formasi yang dibuat oleh leluhur hutan Qianwood Barat, Timur, dan juga Utara. Itu adalah formasi pembunuhan prajurit hantu, kata Long Chen Yi dengan heran. Apa? Ini adalah formasi pembunuhan prajurit hantu, bukankah formasi itu sangat sulit untuk dikuasai? Telah dikatakan bahwa, hanya setengah martial kaisar yang dapat menggunakannya. Bahkan jika Wang Haoxuan dan yang lainnya tahu tentang metode untuk mengatur formasi ini, mereka seharusnya tidak dapat benar-benar menggunakannya dengan kultivasi mereka saat ini, bakas Long Chen Fu. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen Yi, Long Chen Fu langsung tercengang. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang formasi pembunuhan prajurit hantu ini, tapi mereka orang-orang dari Sekte Kenaikan tahu betul tentang formasi pembunuhan prajurit hantu dengan sangat baik. Di Tanah Suci Maritalism, keterampilan bela diri tabu surga sangatlah langka. Bahkan dalam raksasa seperti Gunung Qianwood, tidak ada orang yang tahu keterampilan bela diri tabu surga. Dengan demikian, maka tidak perlu untuk menyebutkan kekuatan lain. Namun untuk mengejar kekuatan yang semakin kuat, orang-orang mulai bergabung dan membentuk sebuah formasi. Formasi semacam ini bukanlah formasi roh dunia. Tapi sebaliknya, mereka adalah formasi yang mengoordinasikan kekuatan para kultivator ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun formasi ini tidak memiliki kekuatan Heaven Tabu Martial Skill, tapi mereka pasti melebihi keterampilan Martial Tabu Earthen biasa, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Adapun formasi pembunuhan prajurit hantu yang didirikan oleh Wang Haoxuan dan yang lainnya, itu adalah salah satu formasi tersebut. Wush 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 wush. Pada saat ini, prajurit hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata di tangan dan baju besi di tubuh mereka semua terbang keluar dari gerbang yang besar. Sementara meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, tentara hantu itu menyerang Chu Feng, Bai Ruoshan, dan anggota lain dari divisi Asura. Target mereka bukan hanya Chu Feng, tapi itu adalah seluruh divisi Asura. Adik Ruoshan, mari kita gunakan teknik itu, ucap Chu Feng. Tepat pada saat semua orang mengeluarkan serangan dingin untuk divisi Asura, Chu Feng berbalik ke arah Bai Ruoshan dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Bai Ruoshan juga mengerti niat Chu Feng. Di wajahnya yang sedingin es, senyum menawan yang jarang pun segera muncul. Wush wush. Chu Feng dan Bai Ruoshan segera bergerak secara bersamaan. Mereka mulai membentuk banyak segel tangan yang berbeda dan rumit, itu dengan kecepatan kilat. Kecepatan mereka benar-benar terlalu cepat. Bahkan saking cepatnya, sehingga itu sangat memukau bagi orang banyak. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan tepat, berapa banyak segel tangan yang mereka bentuk dalam waktu singkat ini. Namun ketika mereka berdua selesai membentuk segel tangan mereka, lalu menjalin tangan mereka dan berdiri tanpa bergerak di langit, dua energi yang sangat menakutkan mulai meledak keluar dari tubuh mereka dan menyatu ke satu titik. Bang! Pada saat energi Chu Feng dan energi Bai Ruoshan saling bertautan, mereka langsung meledak seperti bom hidrogen. Hanya saja, apa yang meledak itu bukanlah riak biasa.
Namun sebaliknya, itu adalah api panas yang menyala-nyala dan es yang menusuk tulang. Api dan es adalah masalah yang tidak sesuai. Namun pada saat ini, mereka telah bergabung bersama dengan sempurna. Energi semacam itu mirip seperti seseorang yang kuat dan seseorang yang kenyal. Satu panas dan satu dingin. Itu sangat aneh, namun tidak diragukan lagi kuatnya. Pada saat ini, riak api dan riak es yang menakutkan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari segumpal kecil api dan es menjadi lautan api dan es. Satu demi satu, mereka menyapu para prajurit hantu tersebut. Prajurit hantu itu sangat kuat, karena masing-masing dari mereka adalah peringkat 6 Martial King. Namun di hadapan riak api dan es ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seperti sepasukan semut yang jatuh ke lautan api dan es, para prajurit hantu itu langsung padam dengan sia-sia. Namun pada saat lautan api dan es menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, semua orang tidak ada yang tahu bahwa itu hanyalah permulaan saja. Mengaum. Tiba-tiba saja, auman keras yang membuat seluruh dunia bergetar, itu membuat kerumunan memperhatikan bahwa monster besar benar-benar muncul di lokasi tempat Chu Feng dan Bai Ruoshan berada. Itu adalah Phoenix Api dan Naga Es. Chu Feng adalah Naga Es, sedangkan Bai Ruoshan adalah Phoenix Api. Meskipun tubuh Chu Feng dan Bai Ruoshan dapat dengan jelas terlihat di kepala naga dan Phoenix, tapi naga dan Phoenix itu tampak sangat jelas dan hidup. Naga es dan Phoenix Api tidak hanya berbentuk manusia, tapi juga tampak seolah-olah mereka benar-benar binatang suci dari legenda. Bahkan aura mereka luar biasa, dan itu membuat mereka tampak lebih nyata. Chu Feng menyatu dengan naga es, sedangkan Phoenix Api menyatu dengan Bai Ruoshan. Itu bukan karena mereka telah berubah menjadi naga atau Phoenix. Tapi sebaliknya, mereka hanya memperoleh kekuatan naga dan Phoenix. Mengaum. Tiba-tiba saja, naga dan Phoenix berteriak sekali lagi. Saat suara itu bergema di udara, suara itu seolah-olah dapat merobek langit dan bumi. Seolah-olah hanya satu geraman saja, itu mampu menghancurkan segalanya. Setelah mengaum, naga dan Phoenix tiba-tiba mulai bergerak bersama dan saling melilit. Meskipun tampak seolah-olah mereka sedang bertarung, tapi mereka sebenarnya tidak bertarung. Tarian mereka sangat mendominasi dan indah. Namun yang paling pentingnya adalah, saat naga dan Phoenix itu menari, awan hitam yang dipenuhi kilatan cahaya muncul di langit. Namun yang paling menakutkan adalah, bahwa lapisan demi lapisan riak energi yang terbentuk dari api yang es berasal dari mereka, itu segera menyapu ke arah Wang Haoxuan dan 9 orang lainnya, serta formasi pembunuhan prajurit hantu kepala divisi 3 hutan Qianwood. Setiap riak energi itu lebih kuat, dan juga lebih ganas daripada yang sebelumnya. Apa itu? Apa itu sebenarnya? Seru Wang Haoxuan. Ketika mereka melihat riak energi yang menyapu mereka, ekspresi wajah Wang Haoxuan dan yang lainnya sangat berubah, dan kulit mereka juga menjadi sepucat kertas. Itu karena mereka bisa merasakan, betapa kuatnya energi yang menyapu mereka ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Namun ketika semuanya telah mencapai titik ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan semuanya. Mengaum. Dengan semua usaha mereka, maka semakin banyak prajurit hantu yang mulai terbang keluar dari dalam gerbang. Seolah-olah mereka memahami niat tuannya, dan para prajurit hantu itu mulai mengeluarkan geraman dingin. Penampilan mereka seperti para prajurit yang berencana untuk mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk bertarung, dan itu benar-benar sebuah tampilan kekuatan yang menakutkan. Namun sayangnya, itu semua tidaklah berguna. Karena apa yang Chu Feng dan Bai Ruoshan gunakan, itu adalah naga dan Phoenix dancing in the sky. Meskipun formasi membunuh prajurit hantu sangat kuat, tapi di hadapan naga dan Phoenix yang menari di langit, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dihancurkan. Rumble. Benar saja, naga es dan Phoenix api tidak bisa dihentikan. Saat api dan es mengalir melintasi langit dan menyapu cakrawala, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun ada tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya, tapi mereka semua ditakdirkan untuk berubah menjadi debu tanpa bisa melawannya sama sekali.
Dalam sekejap mata, naga es dan Phoenix api pun telah tiba. Tidak hanya mereka membantai semua tentara hantu, mereka juga memasuki pasukan divisi 3 hutan Cianwood. Menjerit. Dalam sekejap, kekacauan memenuhi pasukan puluhan ribu itu. Para anggota divisi hutan 3 Cianwood hanya bisa membiarkan diri mereka ditarik ke langit, dan berputar-putar oleh badai yang diciptakan oleh naga es dan Phoenix api. Jeritan Pin terdengar tanpa henti. Adapun Wang Haoxuan dan 9 kepala lainnya, mereka juga tidak terkecuali. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ini bisa menjadi begitu menakutkan? Benar-benar terlalu menakutkan, jenis formasi apa yang Chu Feng dan saudara perempuan junior Ruo Shen buat, sehingga bisa benar-benar lebih kuat daripada formasi pembunuhan tentara hantu. Jangankan Long Chen Fu, bahkan Long Chen Yi juga terpana. Jika tebakanku benar, itu seharusnya menjadi keterampilan tertinggi yang telah hilang, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, ruang kosong mulai berputar, dan sosok yang sudah tua pun muncul dari ruang kosong tersebut. Orang ini berjalan ke arah Long Chen Yi dan yang lainnya. Ternyata itu sebenarnya adalah seorang tetua dari Sekte Ascension. Keterampilan tertinggi yang hilang, apa itu? Long Chen Yi dan yang lainnya bertanya. Saat itu, leluhur hutan Cianwood Selatan dan leluhur Ascension Sek kami memiliki keterampilan tertinggi. Keterampilan tertinggi itu adalah keterampilan marsial tabu bumi. Namun, skill itu sangat sulit untuk dipelajari. Selain itu, bahkan jika seseorang harus menguasainya, itu diperlukan 2 orang untuk berkoordinasi satu sama lain untuk menggunakannya. Saat itu, leluhur hutan Cianwood Selatan dan leluhur Ascension Sek kami menggunakan keterampilan tertinggi ini untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, kata tetua Ascension Sek itu. Apa? Sebenarnya itu adalah keterampilan tertinggi yang telah hilang selama beberapa ribu tahun. Tetua, apakah kamu yakin akan hal itu? Long Chen Yi dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Meskipun sangat sedikit orang yang tahu tentang skill martial ini sekarang, tapi aku tahu namanya. Itu disebut Dragon and Phoenix dan Qing in the Sky. Adapun keterampilan martial yang Chu Feng dan Bai Ruo Shen gunakan saat ini, terlepas dari kekuatan atau bentuknya, itu terlalu mirip dengan keterampilan martial. Ketika kami mempertimbangkan status mereka, aku percaya bahwa apa yang mereka gunakan adalah Dragon dan Phoenix dan Qing in the Sky, kata tetua Ascension Sek itu. Keduanya benar-benar berhasil menguasai keterampilan tertinggi leluhur kita yang hilang itu, ucap Long Chen Yi. Ketika mereka melihat seberapa yakin tetua itu, ekspresi pada Long Chen Yi dan wajah yang lain menjadi sangat rumit. Leluhur hutan Cianwood Selatan dan leluhur Sekte Ascension, mereka adalah tokoh-tokoh besar yang telah mengejutkan seluruh domain Cianwood. Bagi Chu Feng dan Bai Ruo Shen yang telah menguasai keterampilan tertinggi mereka, maka apa artinya ini? Ini menandakan bahwa bakat mereka benar-benar menakutkan. Paling tidak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun pada saat mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke arah Chu Feng dan Bai Ruo Shen, ekspresi rumit di wajah mereka menjadi lebih rumit lagi. Menjerit. Pada saat ini, Chu Feng dan Bai Ruo Shen dengan naga dan Phoenix mereka yang menari di langit, itu begitu kuatnya sehingga mereka dapat membawa awan dan hujan hanya dengan mengangkat tangan mereka. Puluhan ribu anggota divisi hutan 3 Cianwood seperti daun kering, yang diterbangkan oleh badai yang disebabkan oleh naga es dan api Phoenix, dan juga tidak berdaya untuk melawannya. Akhirnya, Chu Feng dan Bai Ruo Shen menghentikan serangan mereka. Pada saat mereka berhenti, para anggota divisi hutan 3 Cianwood semuanya jatuh dari langit seperti daun layu dan kemudian menghantam tanah. Bukannya anggota divisi 3 hutan Cianwood itu tidak ingin mendarat di tanah dengan mantap, hanya saja mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya lagi. Meskipun Chu Feng dan Bai Ruo Shen tidak memiliki niat untuk membunuh mereka, tapi mereka sudah sangat menyiksa para anggota divisi hutan 3 Cianwood, hingga meninggalkan masing-masing dan setiap dari mereka dengan luka dan memar di seluruh tubuh mereka. Oh surga, ini benar-benar tak terbayangkan. Divisi Asura sebenarnya berhasil mengalahkan seluruh anggota dari divisi 3 hutan Cianwood hanya dengan 2 orang saja.
Apakah seperti ini, celah antara karakter tingkat iblis dan orang-orang biasa? Benar saja, seseorang tidak bisa mengukur kekuatan kultivator dengan jumlah. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kekuatan mereka, seru kerumunan. Pada saat ini, semua orang terkejut karena melampaui kepercayaan mereka. Masing-masing dari mereka berhasil merasakan betapa kuatnya Chu Feng dan Bai Ruoshan, dan juga betapa menakutkannya divisi asuranya. Pada saat kerumunan terkejut dengan betapa kuatnya Chu Feng dan Bai Ruoshan, Chu Feng tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menginjak tubuh Wang Haoxuan dengan satu kaki. Tindakan Chu Feng ini menyebabkan Wang Haoxuan memuntahkan darah dari mulutnya. Adapun dengan tubuhnya, suara retakan tulang dipancarkan darinya. Semua tulangnya telah hancur. Namun sudah jelas, bahwa Chu Feng tidak mau membiarkannya pergi hanya dengan cara seperti itu. Dia mengangkat Demon Sealing Sword di tangannya, dan memandang ke arah kerumunan dari semua organisasi kekuatan cabang berbeda yang saat ini menutupi langit. Dengan ekspresi sedingin es, dia dengan keras berkata, "Kalian semua, dengarkan baik-baik. Terlepas dari status apa yang kamu miliki, terlepas dari jenis kultivasi apa yang kamu miliki. Jika kamu tidak setuju dengan aku, Chu Feng, maka tidak apa-apa untuk datang dan menemukan aku secara langsung. Namun sebelum itu, kamu tidak harus menggertak anggota divisi Asura aku. Jika ada di antara kamu yang berani mempermalukan dan menggertak seseorang dari divisi Asura aku lagi, maka kamu akan menjadi Wang Haoxuan yang berikutnya," ucap Chu Feng dengan suara yang lantang. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis di tangannya. Dengan suara cerot, pedang itu menembus ke tubuh Wang Haoxuan. Pada saat ini, keheningan total menyelimuti tindakannya. Satu-satunya hal yang dapat didengar, itu adalah tangisan menyedihkan Wang Haoxuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.